البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحيم. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-haditsus salis ba'da arba'imi'ah, 403. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ibnu Anas an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala bainan nasu di Kuba, tatkala orang-orang tengah ada di Kuba, fi sholati subuh, di waktu sholat subuh, idja'ahum atin, tiba-tiba saja idja'ahum, ketika itu mereka didatangi oleh seseorang yang datang. Faqal, seraya mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi malam telah diturunkan kepada beliau suatu Quran, bukan Quran langsung satu kesatuan, tapi ayat-ayat tertentu. Wa qad umira an yastaqbilal qiblah, dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap ke kiblat. Fastaqbiluha, maka hendaknya kalian menghadap ke kiblat. Yastaqbilul Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, maka hendaknya kalian menghadap ke Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, dahulunya wajah mereka itu menghadap ke Syam ketika sholat. Fastadaru ilal Ka'bah, kemudian mereka berpusing, berputar ke arah Ka'bah, berarti berputar 180 derajat. Karena apa? Memang berkebalikan kalau di Madinah itu. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, salah satu guru yang banyak diambil riwayatnya. Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Ada yang mengatakan beliau adalah Misri. Wallahu a'lam. Tinisi itu mana tak tahu. Min asbatin nasfi muwatta'i Malik. Qal akhbarana Malik ibnu Anas Abu Abdullah al-Asbuhi al-Yamani summal Madani an Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar Abu Abdurrahman Abdullah bin Dinar al-Madani. Tayyib. Min kibari tabi'in siqah. An Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman juga al-Adawi al-Qurashi summal Madani. Qal baina an-nasu. Baina di sini dia adalah apa? Dzarfuz zaman. Baina yakunun nasu bi Quba, dia mudhaf, jumlah setelahnya sebagai apa? Mudhaf ilaih. Tatkala orang-orang sedang ada di Quba. Quba itu perkampungan mana? Perkampungan Bani Amr bin Auf di tepi Madinah. Fi sholati subuh, di waktu sholat subuh. Berarti apa? Waktu sholat subuh mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis karena belum mendengar berita tentang perpindahan kiblat. Ini menunjukkan bahwasanya boleh jadi khabar itu tertinggal, padahal jarak tidak jauh kan, dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba taklah terlalu jauh. Tetapi boleh jadi memang waktu itu orang-orang sibuk, tidak ada yang membawa berita ke masjid lain kecuali setelah masuk ke jam sekian-sekian atau masa yang kesekian, nah, baru berita sampai ke situ. Tayyib. Karena apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, perpindahan kiblat pertama kali itu turunnya adalah di Bani Salamah. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat duhur mengimami orang-orang Bani Salamah. Kita tahu Madinah bukan hanya satu masjid, ada banyak masjid. Masing-masing kabilah punya masjid. Kenapa Nabi waktu itu di Bani Salamah? Karena beliau sedang menghadiri kematian salah seorang sahabat, Bishr ibnil Bara
kalau tak salah, Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur, meninggal dunia. Nabi mengurusi itu. Kemudian waktu zuhurnya beliau sholat di Masjid Bani Salamah. Ternyata turunlah wahyu, sehingga Nabi pun berbalik arah, sehingga dikatakan Masjid Bani Salamah sebagai Masjid Qiblatain. Baik. Nah, itu untuk yang waktu zuhur. Ketika tiba waktu asar, nah inilah yang kita lewati di hadis-hadis yang sebelumnya itu. Tak tahu hadis yang mana ya, sudah kita lewati belum? Untuk atau bukan di sini ya, berarti bukan di sini. Nah, ketika waktu sholat asar, para sahabat yang sholat di Masjid Nabawi baru tahu, sehingga sholat yang pertama kali dilakukan ke arah Ka'bah untuk Masjid Nabawi adalah sholat asar. Jadi yang pertama kali adalah sholat duhur di Masjid Bani Salamah. Kemudian yang kedua adalah sholat asar di Masjid Nabawi. Orang-orang dibagi tahu, maka mereka pun berbalik arah, sehingga Masjid Nabawi juga sebenarnya dikatakan Masjid Qiblatain sebenarnya. Tapi yang terkenal Masjid Qiblatain yang di Bani Salamah itu. Nah, kemudian Maghrib, Isya, berita belum sampai ke orang-orang yang di Kuba. Waktu subuh mereka sholatnya masih seperti biasa, yaitu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tahu-tahu ada orang lewat bersaksi bahwasanya wahyu telah turun dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Maka berbaliklah kalian. Langsung mereka berbalik dalam keadaan sholat. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab beliau Ar-Risalah, ini menunjukkan yaitu orang yang silap dalam masalah kiblat. Jelas kalau sudah turun wahyu sebenarnya silap, dia keliru, tapi kan dia tidak tahu, bukan disengaja. Kalau disengaja batal, tapi dia keliru karena tidak tahu, karena mungkin cuaca sangat gelap atau mendung yang sangat pekat dan sebagainya, sehingga silap menghadap ke kiblat. Di tengah-tengah sholat baru tahu arahnya silap. Tidak perlu dia membatalkan sholat, langsung dia mengarah ke kiblat yang betul dan melanjutkan sholatnya, tidak mengulang dari awal. Cuma dia orang perempuan di belakang, tak masalah. Iya, betul. Pandai-pandai. Betul. Disebutkan di beberapa riwayat, memang betul. Memang. Iya, makanya para ulama mengatakan ini salah satu dalil bolehnya bergerak karena suatu hajat di dalam sholat. Jelas gerakannya agak panjang, banyak itu. Dan memang para wanita langsung berpusing ke posisi imam. Nah, imam ke posisi wanita pada waktu itu. Seperlunya, tak perlu malah sembang-sembang. Apa. Udah sholat. Tak perlu bicara-bicara. Memang ini keadaan yang mengharuskan. Waktu asar tuh. Ya, Masjid Bani Salamah waktu asar, betul. Waktu asar maksudnya macam mana dia dengar sebab ayat itu ya. Itu wallahu alam. Kan? Entah, barangkali langsung Rasul yang mempraktekkan. Mungkin kan ketika sedang jadi imam langsung Rasulullah berbalik, sahabat langsung ikutlah di belakang beliau. Mungkin ini keadaan yang terpaksa namanya. Karena di dalam sholat memang waktu itu situasinya dalam sholat. Turun wahyunya dalam keadaan di dalam sholat. Dan bukan mustahil Nabi membacakan di dalam sholat. Karena kita tahu hadisnya sahih Bukhari Muslim. Boleh seorang imam itu waktu sholat duhur membaca keras tapi hanya 1 atau 2 ayat saja. Boleh, tak masalah. Boleh jadi langsung Nabi membacakan ayat, langsung para sahabat paham harus menghadap ke kiblatan tardoha, yaitu ke arah Ka'bah. Nah, kemudian Nabi memberi contoh, langsung sahabat ikut di belakangnya menyesuaikan diri. Nah, boleh jadi macam itu. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini, tatkala orang-orang sedang di Kuba, tentunya bukan semua orang, tapi yang memang biasa berjamaah di Kuba, yaitu orang-orang Bani Amr bin Auf sedang sholat di Kuba. Fi sholati subuh, di waktu sholat subuh. Jadi apa? Tertinggal 1 hari, hampir 1 hari ya. Duhur sampai subuh lumayan waktunya. Mereka baru tahu waktu subuh. Ija'ahum atin. Ketika itu mereka didatangi orang yang datang. Dohirnya dia sudah selesai sholat bersama Nabi. Kemudian dia melewati perkampungan Bani Amr bin Auf, melihat orang-orang masih sholat. Maka langsung dia berteriak mengatakan itu.
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi malam telah diturunkan kepada beliau Quran, suatu Quran, yaitu ayat-ayat dalam Al-Baqarah itu. Awal-awal dari apa? Juz kedua itu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Baik. Walaupun jelas turunnya bukan malam hari, tapi ini sekitar istilah semalam, padahal maksudnya ya zuhur waktu itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya nasikh dan mansukh betul-betul ada, tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, tak ada nasikh mansukh. Sudah ada Taurat, tak boleh pindah-pindah ke kitab lain. Nah, kalian sendiri menghapus hukum-hukum Taurat sesuka hati kalian. Dan dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um, ini dalil wajibnya menerima khabar ahad, berita satu orang. Bahkan apa, dalam sholat lagi kita tahu-tahu ada orang yang bicara, tapi jelas insya Allah para sahabat tahu, oh, ini sahabat bukan munafikun, ini yang bicara kami kenal dia. Berita satu orang langsung diterima, maka langsung mereka berbalik arah, menunjukkan berita satu orang kalau dia siqah itu wajib diamalkan, tidak ditabayuni. Tabayun itu untuk orang yang fasik atau beritanya itu bertabrakan dan masih membingungkan mana yang betul, dua-duanya siqah. Ini hakim memeriksa mana yang terkuat ketika membingungkan. Sebagian ulama mengatakan boleh jadi masalah beralih kiblat itu sudah disebut-sebut oleh Nabi, tapi Nabi masih menunggu wahyu sehingga sahabat sudah mulai mendengar sesuatu. Hanya saja sebelum turun wahyu memang keadaan belum dirubah. Tapi ini sekedar pengandaian para ulama, boleh jadi. Tapi apa? Dohir ayatnya jelas dan dohir hadisnya jelas. Kalam Imam Syafi'i juga jelas. Berita satu orang langsung diterima ketika beritanya adalah siqah dan tidak ditentang oleh apa? Dohir yang lebih kuat, langsung dia diterima. Kemudian fastaqbiluha. Ada dua riwayat. Riwayat pertama adalah riwayat fastaqbiluha, baknya di kasroh. Jadi ini fi'il amr. Orang yang di luar masjid tadi mengatakan hendaknya kalian menghadap ke Ka'bah. Riwayat yang lain sama-sama sahih. Fastaqbaluha, baknya di fathah. Berarti apa? Fi'il madhi. Berarti ini khabar, yaitu siapa tadi? Abdullah bin Umar mengatakan maka orang-orang pun berbalik tanpa diperintah, mereka berbalik tanpa diperintah oleh orang yang di luar tadi. Tak masalah. Intinya mereka tidak menunda-nunda, mereka langsung menuju ke arah Ka'bah. Wa kanat wujuhum fi Syam, semula wajah mereka ke arah Syam. Fastadaru, kemudian mereka berbalik ilal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Apa itu? Masih di dalam sholat, betul. Di tengah-tengah sholat duhur. Nah itu asal menyesuaikan, masing-masing menyesuaikan tanpa bicara, diperkirakan oh imamnya jalan. Ini jelas boleh menengok untuk lihat situasi, tengok. Imamnya langsung berpusing ke arah tempat wanita langsung berpusing ke belakangnya imam sebelah sana. Betul lah, terus langsung jalan. Betul, iya betul. Iya. Yang penting tidak bising-bising. Kalau zaman sekarang anak-anak mungkin bising. Bukan mihrab, kalau mihrab pun dia sempit. Di zaman Nabi tak ada mihrab. Ibnu Mas'ud mengatakan mihrab bid'ahnya orang-orang Nasara, ada mihrab. Mihrab yang dalam artian tok, yaitu apa? Ada bilik kecil untuk imam itu. Bilik untuk sholat. Iya betul. Untuk apa? Untuk mengagungkan. Kenapa? Oh ini satu dunia. Iya.